Selamat pagi, Salam Aleichem. Saya Pendeta Ellen Korengkeng Rambing dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan melakukan bersama-sama NKB nomor 38 ayatnya yang pertama, telah lewat malam yang gelap. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai sorga membuatku bergemar. Kasih-Mu khalis bagiku, jadi harta yang besar. Mari berdoa. Dalam persekutuan yang boleh tercipta di pagi hari ini, ya Tuhan, datanglah kami menghadap Engkau dengan segenap rasa syukur dan ucapan terima kasih, sebab Engkau yang terus menyatakan segenap kemurahan-Mu dalam kuasa kasih setia-Mu. Kami boleh menikmati hari yang baru, kami boleh memulaikan lagi setiap pekerjaan yang harus kami lakukan di saat ini, tetapi sejenak kami menghadap Engkau dalam pengharapan dan permohonan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dalam sebuah persekutuan yang mau memuji dan mengagungkan Engkau sambil mendengarkan firman-Mu. Karena dengan hidup dari firman-Mu, kami dapat memahami segenap kehendak dan rancangan-Mu dan dapat menjalani kehidupan ini dengan hari-hari yang dipenuhi kesukacitaan, sebab mau melakukan firman-Mu dalam segala sesuatu. Tetapi kami bermohon, kasihanilah dan ampuni kami untuk semua kekurangan keterbatasan kami yang mengakibatkan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah agar pemahaman kami sebagai orang percaya dapat diberkati dengan kuasa-Mu, supaya apa yang akan kami lakukan itu benar sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dan jadikanlah ibadah syukur pagi ini hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 16 ayat 8b. Sekali lagi Markus pasal 16 ayat 8b yang berkata begini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini, Sabtu 23 April
2022 adalah Paskah, berita kudus dan tak terbinasakan. Sejarah bangsa Israel seringkali dibubuhi dengan catatan kelam tentang kejahatan dan pemberontakan mereka pada Yahweh atau kepada Tuhan. Bangsa itu sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda atau identitas sebagai bangsa pilihan Allah. Maka tampillah para nabi menegur dengan keras perilaku dan perbuatan mereka yang tidak benar dan penuh dengan kejahatan. Nabi-nabi Israel umumnya menyampaikan berita-berita tentang penghukuman, kejatuhan, dan malapetaka yang melanda negeri mereka. Jangankan menerima, mendengarnya pun terasa menyakitkan. Karena ini adalah jenis berita yang menyedihkan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, 3 tahun terakhir ini kita sering menerima berita yang tidak menyenangkan. Media-media menyampaikan tentang meningkatnya penyebaran COVID-19. Kematian akibat virus ini telah menyentuh angka jutaan. Kematian akibat virus ini telah membawa banyak berita-berita bohong yang muncul. Di dalamnya ada ujaran kebencian yang beredar, baik dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial. Berita seperti itu selain tidak enak didengar, tetapi juga menakutkan, bahkan melemahkan semangat setiap orang untuk hidup. Tetapi hari ini dalam Markus 16 ayat 8b, kita diajak untuk kembali bersemangat, bahkan semakin terdorong untuk bagaimana hidup sebagai orang percaya. Ketika Maria Magdalena dan perempuan lain bergegas untuk mengunjungi kubur Yesus, mereka begitu semangat. Karena ada berita yang penting, kabar sukacita yang sungguh sangat bernilai. Markus atau penulis dari kitab ini begitu istimewa, menamakan kebangkitan Yesus sebagai berita yang tak terbinasakan. Makna bagi berita ini begitu mengagumkan. Ia tidak akan lenyap dan terhapus dari catatan sejarah dan dari pemberitaan dunia. Ini adalah berita yang paling viral di zamannya dan berita yang tetap aktual hingga hari ini. Tidak ada berita seperti ini sebelum ini. Bahkan sampai hari ini, berita tentang kebangkitan Yesus tetap menjadi berita yang spesial. Keselamatan yang dari Allah diberi untuk manusia, bahkan untuk seluruh dunia. Karena itu, berita ini jangan hanya sampai didengar, dan jangan hanya sampai di Yerusalem, tetapi harus sampai di timur ke barat, bahkan harus diberitakan sampai ke ujung dunia. Demikianlah bagi kita Paskah begitu menarik untuk diberitakan. Bukan hanya murid-murid rasul-rasul bersukacita mewartakan, sekalipun ada begitu banyak tantangan, ancaman, hukuman penjara, mati syahid demi berita ini, tetapi mereka terus menyampaikan karena sukacita ini adalah sukacita yang harus diberitakan, bahkan untuk dirasakan bagi mereka yang mau mendengar dan menyampaikannya. Karena itu kita semua yang ada
sekarang ini terus diajak untuk menjadi saksi bagi Kristus, mulai dari keluarga rumah tangga kita, kemana kita harus pergi dan berada. Jadilah pembawa berita yang tak terbinasakan, sebab siapapun kita, dengan keberanian dari Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, kita diharapkan untuk terus menyampaikan, terus memberitakan, dan terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sampai kapanpun, dimanapun kita pergi dan berada, karena kita yakin bahwa Kristus Tuhan kita adalah Juru Selamat yang tidak akan pernah terbantahkan oleh siapapun, karena itu adalah kebenaran yang sejati. Kita yang percaya kepadanya, jangan pernah takut untuk memberitakannya, dan jangan pernah takut untuk melakukan kebenaran yang dilakukannya, yang harus kita lakukan dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Karena kita akan hidup di dalam Dia, sekalipun dalam pemberitaan begitu banyak orang yang menderita karena menyampaikan firman Tuhan, melakukan kebenaran, memberitakan kabar baik. Tetapi kita percaya kita memiliki Tuhan yang hidup, maka kita pun akan hidup di dalam Dia. Tuhan beserta dengan kita untuk melakukan segenap kehendak dan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sebab hari ini, hari yang ke-23 di bulan April tahun 2022 ini, kami semua masih diberikan kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk melanjutkan segenap tanggung jawab yang ada, termasuk pemberitaan tentang kebangkitan Kristus dengan kebenarannya yang harus tetap dilaksanakan, ditunjukkan dalam perilaku hidup yang benar dan suci, kudus dan penuh dengan ketaatan. Sebab tidak ada yang sanggup untuk membawa kehidupan dan memberikan arti dari hidup ini selain daripada Allah di dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan setiap pemberitaan firman-Nya dalam kehidupan melalui tugas tanggung jawab dari keluarga rumah tangga, bahkan menyebar dalam tugas tanggung jawab di jemaat dan masyarakat. Pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sudah teralami di waktu kemarin, kami pun percaya itu yang sudah terjadi sekarang dan akan selalu terjadi atas genap karya dan kemurahan-Mu. Sebab itu bersyukur di pagi hari ini, karena ada saudara-saudara kami yang boleh menikmati hari ulang tahun. Di antaranya Dodi Aprilio Metuak, boleh merayakan ulang tahun ke-24 dalam keluarga Metuak Leto, kolom 12. Aurelia Dapamanis Wadang, boleh merayakan hari ulang tahun ke-8 dalam keluarga Judianti Dapamanis, kolom 20. Hari ulang tahun perkawinan dari keluarga Pusida Mahana yang ke-29, kolom 23. Mereka semua ya Tuhan boleh mengalami penyertaan pemeliharaan Tuhan yang membuat mereka boleh bersukacita di usia pernikahan maupun usia kelahiran. Tetaplah diberkati mereka ya Tuhan dalam menjalani kehidupan, mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Bahkan mereka boleh menikmati sukacita ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana kerinduan pun itu terjadi untuk semua anggota jemaat dan semua yang percaya kepadamu. Tapi juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, yang harus dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Masing-masing mereka Tuhan Engkau ketahui, karena Engkau sangat berkuasa atas kehidupan mereka. Engkau yang menjadikan mereka, maka Engkau juga yang akan menolong mereka, menyembuhkan dan memulihkan dalam segenap anugerah dan kasih sayang-Mu melalui iman percaya yang tertuju hanya kepadamu ya Tuhan.
Sukacita biarlah menjadi warna dalam perjalanan hidup umat manusia, umat yang percaya kepada Kristus, yang mau menjalankan tanggung jawab dalam hidup yang benar dan sungguh, yang memperhatikan cara berpikir, cara bertutur, dan cara bertindak dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, dengan selalu berupaya memuliakan Tuhan dari apa yang dikerjakan, bukan untuk memuji diri sendiri. Karena segala sesuatu terkadang membuat orang lupa untuk bersyukur dan mengagungkan Engkau, baik dalam keadaan bersukacita maupun dalam keadaan bersusah hati, dalam keadaan kelimpahan ataupun dalam keadaan kekurangan. Biarlah dalam pertolongan Tuhan, setiap orang percaya, umat yang mengasihi Engkau, selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam susah maupun sedang, dalam sakit maupun sehat. Tetap percaya bahwa Tuhan sedang berproses menjadikan kehidupan semakin dewasa, iman semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kebenaran Kristus. Maka sukacita, damai, sejahtera tetap teralami kemanapun pergi, dalam tantangan apapun yang akan dihadapi ke depan. Tetap percaya Tuhan beserta, karena Tuhan adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Tetaplah Engkau menyertai umat-Mu, jemaat kolom 1 sampai kolom 28, bahkan jemaat-jemaat tetangga. Tetap Engkau berkati dalam pendengaran mereka akan firman Tuhan, dalam pemberlakuan firman Tuhan dari setiap waktu dan setiap saat. Selalu tekun dan tetap teguh dalam iman percaya hanya kepadamu ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, sambil memberkati pekerjaan yang mereka lakukan, baik di laut maupun di darat, dalam keadaan yang dilakukan bersama ataupun sendiri. Tuhan memberkati. Hubungan suami istri tetap dijaga, hubungan orang tua dan anak-anak, anak-anak dan orang tua tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Bahkan setiap perilaku hidup mereka senantiasa meninggikan Tuhan dalam segala tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan bagi mereka yang senantiasa berharap kepadamu, tetapi ada begitu banyak juga tantangan, kiranya pertolongan Tuhan selalu memampukan mereka untuk menjalaninya dan tetap mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Engkau ya Tuhan Allah yang hadir dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, yang telah menjadikan orang percaya menjadi gereja yang hidup sampai sekarang ini, terus bersaksi tentang kebenaran, sekalipun begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang harus dialami, tetapi kami percaya kekuatan tangan Tuhan melebihi segala tantangan yang ada. Karena itu tetap diberkati badan pekerja majelis sinode Gemim yang ada, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, termasuk yang ada di Gemim Sion Madidir Pure. Engkau terus memberkati ketua pendeta Bapak Raymond Charles Manopo dengan semua tanggung jawab yang melekat dalam hidupnya. Tuhan pakailah secara luar biasa dalam kesehatan, kekuatan, hikmat, dan kemampuan, agar dari apa yang dikatakan dan dilakukan, banyak orang memuliakan Tuhan, sambil Engkau terus memberkati istri, anak-anak, dan cucu-cucu dalam kehidupan keluarga besar Manopo Tibow, dan semua orang yang ada di sekitar mereka selalu berbahagia karena kehadiran keluarga yang takut akan Tuhan. Tetap memberkati wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, setiap diaken dan penatua dari kolom 1 sampai kolom 28, penatua-penatua BIPRA, bahkan perangkat-perangkat pelayanan, komisi kerja, panitia-panitia hari raya gereja, kostor dan pegawai. Dan Engkau juga jangan tinggalkan para pendeta yang melayani di Jemaat Gemim Sion Madidir Pure, Pendeta Bapak Alfius Gigir, Pendeta Bapak Rolando Anter, Pendeta Ibu Jane Mendagi Dungus, Pendeta Ibu Remelia Anter Sumual, bahkan Vikaris Pendeta Romalio Sumolang. Dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, Tuhan tetap memberkati istri, anak-anak, orang tua, keluarga, dalam semua tanggung jawab yang ada, dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka lakukan, sebagai pengorbanan di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau sudah gantikan dan akan Engkau tetap sediakan yang terbaik bagi mereka,
dalam hidup memuliakan Tuhan dengan selalu memberi hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan bersama istri ataupun suami, orang tua dan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, pelayanan gereja Masehi Injili di Minahasa yang selalu mendapat tantangan, tapi kami percaya gereja yang terus tertantang semakin kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Karena percaya apa yang diberitakan, apa yang dilakukan adalah kehendak-Mu, maksud-Mu, karya dan rencana-Mu. Dengan kesetiaan dan ketaatan dilakukan, maka Tuhan lebih besar dari semua tantangan yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga, pemerintah yang ada, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, secara khusus yang ada di Kota Bitung. Engkau tetap memberkati Bapak Wali Kota bersama keluarga, Bapak Wakil Wali Kota bersama keluarga, Bapak Sekretaris Daerah bersama keluarga, jajaran yang ada. Engkau tetap menyertai semua camat, lurah, sampai kepala lingkungan dan RT. Dalam satu kesatuan perangkat pelayanan di bidang pemerintahan yang terus berjuang, berupaya untuk ada dalam kehidupan yang menghadirkan sukacita melalui bangsa yang aman, tentram, damai, penuh sukacita dengan peran dan kerjasama masyarakat yang ada. Semuanya boleh berhasil atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, karena hidup takut akan Tuhan menjadi kesukacitaan, kegembiraan untuk dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Dalam pertolongan dan penyertaan-Mu, kehidupan semua orang percaya, termasuk pemimpin-pemimpin umat yang terus berupaya membawa anggota jemaat hidup di dalam Tuhan, tetap memperhatikan tanggung jawab bersama, hidup secara damai, bergandengan tangan sebagai gereja, sebagai golongan agama yang ada, tetap hidup bersama dalam membangun persekutuan yang di dalamnya ada perdamaian dan sukacita secara bersama dialami, dengan juga memperhatikan lingkungan hidup di mana berada, dengan memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada, dengan tidak membuang sembarangan akan sampah-sampah yang ada agar terhindar dari bencana alam yang sering muncul akibat kelalaian dari umat manusia karena keegoisan dalam mementingkan diri sendiri ataupun kelompok yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan segala perjalanan tanggung jawab sepanjang hari ini dengan selalu berharap pada penyertaan dan kemurahan Tuhan, agar apa yang dihadirkan benar-benar sebagaimana yang Tuhan rencanakan, yaitu sukacita, damai surgawi yang teralami dari kehidupan hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan tetap memberkati Panji Yosua yang berjaga-jaga di sekitar gedung gereja. Engkau menjaga mereka, memberkati keluarga mereka, di antaranya Penatua Bobi Tuange, Bapak Nikodemus Bolang, bahkan Bapak Yules Mayandatu. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu berlaku bagi mereka dan keluarga mereka, bahkan tanggung jawab lainnya yang melekat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dengarlah dan sambut doa syukur permohonan ini, selalu dibawa dan diletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Amin. Kita akan akhiri dengan melakukan bersama dua sahabat lama nomor 138, Berjalan di Terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah serta berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah syukur di pagi hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Selamat pagi.